Oke, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita ketemu lagi di acara Hit and Hot. Nah, kali ini kita bersama narasumber yang cukup hit nih di RSUD Cibarang ya, dan juga cukup hot di saat sekarang ini. Beliau adalah Dokter Inge. Ya, Dokter Inge. Beliau ini dokter spesialis paru ya, Dok ya? Betul. Ya, dokter spesialis paru. Jadi beliau ini pada saat ini ahlinya di RSUD Cibarang untuk pengelolaan pasien-pasien COVID ya, Dok ya. Jadi kita nanti akan sedikit banyak ngobrol tentang COVID untuk saat ini, Dokter. Iya, dokter. Oke? Siap. Are you ready? Are you? Oke. Oke, terima kasih, Dokter. Nah, ini kita di zaman gini tuh masih ada ya, walaupun udah berlangsung udah lama gitu ya, masih ada orang yang berpikiran bahwa COVID ini adalah sebuah permainan politik gitu loh. Jadi ada atau tidak COVID itu sebenarnya menurut Dokter Inge yang jelas-jelas setiap hari bertemu itu gimana sih sebenarnya? Ada nggak sih sebenarnya penyakit COVID itu, Dokter? Sapa dulu ya, Dok ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter. Sepertinya yang masih kita banyak bahas tuh memang masih COVID ya, Dok. Iya, gitu Karena ya. memang betul COVID itu sampai sekarang pun WHO belum menyambut pandemi ya, Dok ya. Iya, Jadi memang berarti pandemi masih itu berlangsung terus ini betul, pandemi. dokter. Iya. Pandemi ini masih berlangsung. Jadi itu yang memang harus betul-betul masyarakat ketahui bersama bahwa pandemi kita ini masih berlangsung. Jadinya kalau ditanya apakah COVID itu ada atau tidak, ya jawabannya jelas, pasti ada gitu ya. ada. Dan Dan sebetulnya coronavirus itu sendiri sudah ada sejak lama, dokter. sudah lama ya. Ya, seperti outbreak waktu MERS dan SARS itu kan waktu sudah dulu itu juga sempat ramai gitu ya, waktu Betul, masa Dok. SARS itu ya. Betul, dan di akhir 2019 kemarin ternyata ditemukan strain baru Strain dari baru. coronavirus. Jadi sebenarnya ini juga sebuah strain baru dari kasus-kasus yang lama gitu ya, Betul, dokter ya. iya. Oke lah, dokter, kalau kita sudah masyarakat nih ya, jangan lupa ya, corona itu nyata. Jadi coronavirus ini, COVID itu memang benar-benar ada nih. Dokter ini udah bilang udah lama. Nah, ini dokter, kalau kita berbicara bahwa coronavirus itu ada gitu ya, sebenarnya gejala yang muncul itu seperti apa sih, Dok? Yang jadi orang-orang bisa bertahan ini loh. Oh, ini saya kemungkinan terkena penyakit ini nih. Jadi lebih kewaspadaan ininya lebih tepat gitu, Dok. Gimana, Dok? Ya, betul. Untuk coronavirus sendiri memang gejala yang paling khas banyak ditemukan itu seperti sebenarnya beda-beda ya. Setiap pasien itu muncul gejala itu bisa berbeda-beda karena antar personal bisa berbeda ya, Dok ya. Tidak secara umum berarti ya. Tidak secara umum karena semakin banyak diteliti ternyata corona ini bisa berefek tidak hanya di saluran pernapasan saja, Dok. Oh gitu, dokter. Betul. Banyak pasien datang dengan keluhan di saluran pencernaan misalnya. Jadi kita datangnya di saluran pencernaan, ternyata kan ketemunya virus itu, Dok. Iya. Ternyata didapatkan hasil dari pemeriksaan PCR-nya hasilnya positif. Ya, memang gejala paling khas seperti gejala infeksi pada umumnya bisa diawali dengan demam. Gejala paling sering ditemukan. Kemudian gejala-gejala di saluran pernapasan seperti batuk, gitu ya. nyeri dada mungkin, Nyeri dada, nyeri tenggorokan, pilek-pilek gitu ya. Gitu Dan ya. sudah menjadi warning kalau misalnya disertai keluhan sesak nafas. Oh gitu. Jadi ada tanda-tanda itu ya, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, ada nafas, kita hati-hati nih, jangan-jangan gitu ya. Harus lebih diwaspadai di era pandemi seperti ini. Oh gitu. Dan ya kalau mau memastikan caranya kita harus memeriksakannya. Harus membersihkannya nih. Iya, apakah memang ini mengarah ke COVID atau infeksi saluran pernapasan yang lainnya. Jadi masyarakat nggak perlu, kalau ada gejala kayak gitu, nggak perlu takut ya untuk diperiksa, karena juga bukan penyakit yang memalukan atau apa ya. Lihat, ini bukan aib ya. Bukan aib ya. Semakin menutup diri, tapi ketika gejalanya sudah memberat, baru merasa perlu diperiksakan, baru datang ternyata sudah terlambat, malah justru sudah membahayakan dirinya. Bukan hanya dirinya sendiri mungkin, dokter ya. Dan orang-orang yang kontak dengan orang-orang kenal sekitarnya. Ya. Ini dokter kadang-kadang tadi dokter dikatakan ya, gejalanya itu sudah apa ya, sudah bukan hanya dari paru-paru ya, dari
perut, dari saluran pernapas, dari saluran pencernaan atau dari yang lain, tiba-tiba setelah menjalani diketahui dia ternyata positif. Nah, ini dengan kondisi kayak gini, kadang-kadang orang masyarakat ada anggapan begini, dokter. Wah, ini saya datang ke rumah sakit itu di-COVID-kan gitu. Berarti ini gimana, dokter? Nah, ini kayaknya dokter paru paling sering disebut-sebut gitu. Dokter tukang COVID kan. Tukang COVID kan. Sebetulnya tidak ya dok ya, sama sekali tidak. Karena di sini mungkin di rumah sakit semuanya memang prinsip kehati-hatian seperti itu, dan kita pun melakukan diagnosis tersebut, kecurigaan tersebut juga berdasarkan kondisi pasiennya tentu saja. Berdasarkan kondisi pasiennya ya. Dari gejala yang muncul, perjalanan penyakitnya, atau ada risiko mungkin perjalanan dari luar kota atau kontak dengan orang-orang sebelumnya. Biasanya gitu ya. Kalau datang dengan beberapa anggota keluarga yang mengalami keluhan yang sama misalnya, itu kan risiko atau kemungkinan ke arah infeksi tersebut menjadi lebih besar. Menjadi lebih besar ya. Oke ya. Jadi bukan karena faktor di COVID kan gitu ya. Tidak, dokter. Oke lah, ini masyarakat harus jelas ya menanggap berita ini. Jadi yang pertama itu karena faktor kewaspadaan ya, kewaspadaan satu terhadap petugas, kewaspadaan pasien di sekitar, juga kewaspadaan dirinya pasien itu sendiri ya, dokter ya. Tentu saja terhadap pasiennya ya dok ya. Karena itu harus dilewat ini ya dok. Itu yang apa dok? Yang kalau dicurak-curak lewat hidung namanya dok? Pemeriksaan swab. Pemeriksaan swab gitu ya. Ada tuh pasien udah takut duluan. Udah takut duluan, jadi mau dicurak udah takut duluan ya. Sebenarnya nggak terasa sakit ya kayaknya dok ya. Itu pemeriksaan sederhana, simple sekali dokter. Simple sekali ya. Hanya sepersekian detik lah ya, hanya beberapa detik maaf. Jadi dan jarang sekali menimbulkan efek samping. Efek sampingnya ya. Jadi dengan pemeriksaan tersebut kita mendapatkan hasil yang penting untuk kondisinya. Jadi sebenarnya begini dok, kalau orang datang ke rumah sakit dia didiagnosis sebagai COVID, itu dasarnya dari mana dok? Untuk menegakkan diagnosis COVID itu dengan pemeriksaan PCR. PCR, namanya PCR ya? Ya, pemeriksaan swab PCR COVID-19. Oh gitu. Ya, memang ada beberapa pemeriksaan lain yang mungkin pernah dibahas ya dok ya dengan Dr. Edward. Iya. Antigen, antibody itu sebagai screening sebetulnya. Tetapi gitu ya. Untuk saat ini memang untuk menegakkan diagnosis COVID-19-nya kita menggunakan PCR. Ya. Jadi mungkin masyarakat juga sudah tidak asing sebetulnya ya dok. Ya, sudah tidak asing ya dengan PCR. Iya, rapid itu pasti masyarakat sudah sering mendengar dan sudah wajib tahu apa itu pemeriksaan rapid antigen, rapid antibody, pemeriksaan PCR harus sudah tahu ya. Tahu. Ya. Kalau pengen tahu masalah itu bisa dilihat YouTube sebelumnya bersama Dr. Edward. Oke dokter, nih karena penyakit ini kan sudah berjalan lama ya dok ya. Kadang-kadang sebenarnya pemerintah sudah gembar-gembor, tenaga kesehatan juga sudah banyak korbannya ya, yang meninggal sudah hampir lebih dari 200 kalau nggak salah ya. Itu juga sudah ini suatu kondisi yang menyedihkan dokter, dan masyarakat juga ya seperti itulah gitu. Sebenarnya ada suatu hal yang perlu masyarakat ketahui dan lakukan nggak sih dok, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir gitu loh dok. Ya, tentu saja harus butuh kerjasama ya dok ya. Kerjasama dari masyarakat, baik yang nakes maupun non nakes ya dok ya. Jadi kita di sini jangan saling memojokkan, tapi harus saling mengingatkan dan mendukung. Kemudian disupport juga oleh pemerintah. Disupport juga oleh pemerintah. Ya, untuk pemerintah memang sudah tidak letih-letih untuk membantu agar kita menjaga agar pandemi ini tuh bisa cepat berakhir. Yang memang sudah banyak harus dilakukan, tetap memang saat ini yang lagi didengungkan adalah vaksinasi ya dok. Vaksinasi. Ya. Betul, vaksinasi yang diberikan itu memang untuk saat ini memang jumlahnya masih terbatas. Ya, sebenarnya kan vaksinasi itu inginnya kita membentuk kekebalan komunitas ya dok ya. Herd immunity gitu ya. Ini biar banyak masyarakat yang
imunnya kebal. Nah, tetapi untuk mencapai proses tersebut tentu saja butuh waktu. Butuh waktu. Ya, sekarang saja mungkin belum semuanya mendapatkan vaksin. Ya, paling baru beberapa ini aja ya. Gelombang pertama para nakes, gelombang ini gitu ya. Padahal untuk mencapai herd immunity itu paling tidak 70-80% populasi itu sudah mendapatkan vaksin. Oke. Nah, jangan sampai nih euforia vaksin yang masih minimal ini membuat masyarakat jadi lupa terhadap prinsip protokol kesehatannya, dokter. Ini dia, Dok. Apa aja, Dok, protokol kesehatan yang harus diwaspadai dan dilakukan oleh masyarakat ini, Dok? Ya, sudah banyak ya edukasi mengenai hal ini, baik dari media yang offline maupun online ya, Dok ya. Tetap tidak intinya 3M ya, memakai masker, mencuci tangan. Cuci tangan ini ya, Dok ya, cuci tangan ya, Dok ya. Ya, apa lagi, Dok? Menjaga jarak ya, Dok ya. Menjaga jarak. Ini kita menjaga jarak nih, Dok. Paling tidak 1 meter ya. Iya, jadi jangan sampai masyarakat itu menjadi lengah, kendor nih untuk protokol kesehatannya, sehingga malah membuat usaha kita, upaya-upaya juga yang telah dilakukan pemerintah menjadi sia-sia nantinya. Jadi sia-sia. Jadi yang dulu sudah diusahakan dengan vaksin, dengan ini, karena kita merasa sudah aman dan sebagainya, kita lalai terhadap prokes ya itu tadi. Dan perlu diingat juga nantinya bahwa vaksin itu sebenarnya bukan berarti menjadi kita tuh tidak akan bisa kena infeksi, itu tidak, dokter. Oh begitu, dokter. Iya. Jadi kalau orang sudah divaksin pun masih ada kemungkinan bisa kena ya? Ya, prinsipnya kan vaksin tuh dimasukkan antigen atau mikroorganisme yang sudah dilemahkan atau sudah mati ke tubuh seseorang agar ada kenalan nih tubuhnya membentuk antibodi terhadap mikroorganisme tersebut. Kalaupun misalnya infeksi itu bisa masuk, harapannya dengan sudah divaksin tidak timbul gejala. Oh, tidak terlalu berat gitu kalau ya. timbul gejala, harapannya gejalanya ya tidak berat. Tidak berat. Jadi gitu. tidak menimbulkan sampai ke kematian. Masya Allah. Betul. Harapannya seperti itu. Jadi tetap prinsip protokol kesehatan 3M-nya itu harus dijalankan, masih dijalankan. Sementara pemerintah juga tidak mengurangi kewajiban pemerintah untuk tetap melakukan tracing, testing, dan treatmentnya. Oh gitu, jadi kalau ada yang sakit, di tracking, semuanya ditelusur ya, kemudian di treatment, di testing, memastikan, kemudian yang ketiga dilakukan terapi supaya dia cepat sembuh ya. Oke lah, buat sahabat ceria semuanya, ini ngobrol yang begitu asik ini sudah kita kenal ya. Jadi tadi udah dikatakan Dokter Inge, yang pertama itu COVID itu jelas ada ya. Karena kita menemukan juga setiap hari ya, Dok ya. Iya, Dok, ini partner. Nah, itu kemudian yang kedua gitu, vaksin ini salah satu usaha ya. Bukan berarti walaupun sudah divaksin tidak kena lagi. Maka yang terpenting adalah prokes itu tadi ya, menggunakan masker ya, Dok ya. Kemudian menjaga jarak ya, jangan lupa sesering mungkin mencuci tangan. Mungkin ada tambahan lagi di zaman kayak mau lebaran ini ya, Dokter ya. Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan gitu. Kemudian juga apa, kalau nggak penting-penting amat nggak usah bepergian kemana-mana ya, itu juga penting ya, Dok ya, karena penyebaran itu ya. Jadi begitulah buat sahabat ceria semuanya, sudah jelas dari ahlinya yang berbicara dan mudah-mudahan bisa dipahami semuanya, bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan juga dengan usaha kita kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19 ini, Dok. Thank you, Dokter. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan obrolan yang kedua lah, Dok. Terima kasih buat sahabat ceria semua, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dokter.